Siapa saja dapat melakukan kebaikan, termasuk kelompok anak muda di Kota Medan yang satu ini. Tergabung dalam gerakan We Care We Share, mereka bergerak bahu-membahu mengumpulkan donasi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan sosial. We Care We Share merupakan sebuah gerakan sosial yang digagas oleh anak muda Kota Medan untuk membantu sesama. Dimulai sejak tahun 2018 lalu, gerakan sosial yang didominasi oleh anak muda dengan latar belakang musisi dan seniman ini berhasil membuat berbagai kegiatan sosial. Seperti kali ini, mereka menyelenggarakan malam pengumpulan donasi untuk kegiatan hitanan dan operasi bibir sumbing gratis bagi anak kurang mampu di Kota Medan dan sekitarnya. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, acara sederhana yang digelar ini menampilkan berbagai penampilan musisi dan seniman Kota Medan. Dari acara ini, donasi yang dikumpulkan nantinya akan dipergunakan untuk operasional kegiatan hitanan massal gratis. Berbagi untuk sesama dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti sekelompok anak muda yang tergabung dalam gerakan We Care We Share asal Medan ini. Komunitas sosial yang rata-rata anggotanya memiliki latar belakang sebagai musisi dan seniman ini berhasil menggerakkan ide berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Bagaimana aksi We Care We Share ini? Saat ini sudah hadir bersama saya para penggagasnya, yaitu ada Bang Roni dan Bang Bagol. Kita langsung sapa bersama ya pemirsa. Bang Bagol. Halo. Dan ada Bang Roni. Halo. Kenapa nggak mau nyanyi dulu gitu? Saya heran gitu. Kenapa sih pelit suara atau gimana gitu? Kalau nyanyi nanti sobek kuping semuanya. Baik, sebelum kita ngobrol ini genre musiknya apa aja nih? Mungkin saya ke Bang Roni. Kalau aku sih punk rock ya. Punk rock emang, kalau musiknya punk rock. Oh beda-beda nih Bang. Beda. Bang ya. Bagol? Aku lebih di hardcore metal gitu sih. Oke. Walaupun begini metal-metal begini ya pemirsa, jadi aura anak mudanya jadi kena ke saya juga. Tapi ternyata punya empati yang sangat tinggi loh. Nah, sebelum ke Bang Bagol nih, saya bertanya terlebih dahulu ke Bang Roni. Ngomong-ngomong, ini ketua komunitas We Care We Share ini tidak ada ya? Enggak ada. Kenapa begitu? Kita cuma jadi api aja sih sebenarnya yang menjalankan aja gitu maksudnya. Harus ada api aja gitu. Jadi kita nggak ada ketua segala macam, nggak ada. Sama sih, semuanya Oke. bisa ngerjain juga gitu. Jadi kalau mau koordinasi sesuatu nggak perlu ketua? Barengan sih, barengan aja. Oke, kesepakatan. Berarti harus apinya jangan matikan. Oke. Api ataupun semangat untuk berbagi begitu ya. Baik, ke Bang Roni ini, apa sih makna dari We Care We Share? We Care We Share ini seperti artinya ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan tuh kita peduli, kita berbagi gitu. Jadi memang tujuan awalnya tuh mengajak kawan-kawan untuk peduli dulu, baru berbagi ke sesama kita yang membutuhkan gitu sih. Nah, bagaimana awal terbentuknya We Care We Share ini dan sudah berapa lama? Kalau awalnya sih mungkin tahun 2016 ada kebetulan teman di skena juga, mungkin di luar kota sih, jadi kena penyakit yang cukup parah itu di otaknya. Jadi gerakan di teman-teman di Jawa juga buat kegiatan untuk berbagi lah, ngajak teman-teman bagi. Kita juga buat di Medan, tapi belum pakai We Care We Share sih. Terus ada masih galang donasi biasa? Ya, donasi juga, galang donasi kita kirim sama ke dia. Nah, terus pada akhir tahun lalu 2019 kita ada lagi kegiatan. Kayaknya udah beberapa kali kegiatan nih, boleh dong kita buat satu namanya itu sebagai salah satu simbol aja lah biar gampang ini ya. Nah, itulah kepikiran, We Care We Share aja lah, We Care We Share. Ayolah, We Care We Share pun jadi. Oke, itu tahun 2019 kalau pakai nama We Care We Share. Oke, tapi yang sebelumnya 2016 itu awalnya adalah membantu seseorang yang menderita sakit apa, Bang Ron? Kemarin tuh pendarahan di otak ya. Oke, kondisinya seperti apa saat itu? Kalau sekarang udah sehat, alhamdulillah. Karena apa?
nggak tahu sih pastinya, tapi kayak serangan tiba-tiba sih gitu. Jadi sempat cukup lama di rumah sakit. Mungkin teman-teman juga kayaknya kan biayanya besar sih kalau operasinya. Jadi masing-masing coba menjalankan dana biar teman kita ini bisa dioperasi lah. Oke, baik. Sekarang saya beralih ke Bang Bagol nih. Bang Bagol, ini Ya. kan komunitas We Care We Share ini terdiri dari musisi, Ya. terus band gitu ya, Ya. grup band, terus solois juga. Solois, ya. Itu cara ngumpulinnya gimana? Apa mentas bareng-bareng terus yuk kita kumpul gitu atau gimana? Ya sebenarnya sih dari ya, sering ketemu di panggung, sering ya kita juga ada skena di Medannya, ada skena beberapa skena, ada pop, hardcore, punk, metal, hip hop. Jadi sering ketemu di panggung, kita ngubungin cerita-cerita tentang ya ada sesuatu yang harus kita buat nih gitu. Maksudnya yang kita bicara uang atau apapun gitu, tapi kita bicara sosial. Gitu. Tiba-tiba mereka mau, mereka pada support dan ya udah jalan. Just simple gitu aja sih sebenarnya, nggak ribet sebenarnya. Iya. Gitu sih. Tapi ngomong-ngomong berarti untuk kumpul bareng, karena kan pasti sama-sama sibuk ya pemirsa ya, yang namanya musisi gitu. Kemudian cukup banyak menyita waktu ini. Ngomong-ngomong manggungnya di mana aja, Bang Bagol? Kalau sebelum pandemi ya kita banyak sih kalau band biasanya kalau di aku biasanya ada pensi, terus ada beberapa brand-brand ya gitulah, brand main di panggung brand juga. Kadang bikin sendiri, event gig sendiri gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa dikasih manggung gitu, banyak sebenarnya. Sampai tour juga kita punya rencana tour, malah waktu pas sebelum pandemi itu ke Malaysia kemarin, ada 2 titik Malaysia yang mau didatengin gitu sih. Berarti sekarang harus vakum atau bagaimana? Nggak vakum juga sih, maksudnya ya kayak kerjaan kayak gini kan ada We Care We Share, jadi nggak cuma di band, nggak ada We Care We Share juga yang bisa ya syukurnya bisa bantu orang lah gitu istilahnya, walaupun pandemi gitu. Maksudnya selain rekaman udah selesai apa segala macam, ya udah bikin acara aja Ji, kayak gitu sih. Jadi ada aja kerjaan. Baik, kalau Bang Bagol nih memiliki latar belakang sebagai musisi dan pentolan band beraliran musik keras, Ya. hard gitu ya, di kota Medan yang terkenal dengan image yang garang gitu ya, keras gitu ya. Mengapa bisa tergerak untuk melakukan aksi sosial alias lembut begitu ketika melihat penderitaan orang lain? Ya mungkin karena dulu sering sharing sama Roni, apa sih kayak ya dari awal dari 2016 tuh udah yuk kita bantu karena ya esensi manusia kali ya, kita makhluk sosial. Jadi ya udah deh, tapi nggak ribet ya, nggak katanya. Ya udah, kalau memang nggak ribet kenapa enggak, gitu aja sih sebenarnya. Jadi di luar band yang main gahar segala macam, sebenarnya semua orang juga punya kayak ya esensi manusia tadi ya, punya sosial untuk membantu orang lain sih, itu aja. Berarti empatinya tergugah Ya. gitu ya kalau melihat penderitaan orang lain. Baik, bagaimana cara mengumpulkan orang-orang yang satu visi dengan kalian ini gitu ya, musisi luar biasa ini? Karena kan nggak banyak juga musisi yang apalagi di masa pandemi gini seperti kalian ini memanfaatkan waktu ini agar nggak vakum, malah bukan untuk manggung tapi untuk berbuat sosial gitu. Gimana caranya? Kalau Bang Roni? Kebetulan sih karena skena ini kan lumayan dekat-dekat ya, maksudnya pertemanan kita lumayan dekat. Sampai sekarang sih nggak ada yang ini, kalau kita aja main yuk acara ini, ayo, hampir semuanya sih, kecuali emang terlambat waktunya ya. Kita kan juga itulah memaklumi ya. Ada, kalau pandemi ada 2 sih, satu ya kesibukannya, satu lagi emang aku belum berani deh keluar dari rumah, kan ada juga yang gitu kan. Oke, padahal kita kalau awal-awal kan semuanya sih streaming, kegiatan researchnya awalnya semua streaming. Jadi memang donasinya itu dikumpulkan melalui acara streamingan, live dari apa kan. Jadi emang nggak kita usahain lah protokolernya sebaik mungkin gitu. Tapi kan ada juga yang nggak mau. Nah, sisanya sih rata-rata secara ini pasti mau sih. Dan berarti untuk komunitas We Care We Share ini nggak cuma harus musisi? Enggak harus enggak. Enggak harus. Kita ada komunitas stand up comedy juga. Tadi dia bilang stand up comedy, dari mural, dari komunitas tato, dari mural motor arts juga gitu. banyak teman-teman juga yang ikut gabung, maksudnya ikutan di kegiatannya We Care We Share gitu. Oke. Baik, baru-baru ini We Care We Share
menyelenggarakan kegiatan sosial hitanan massal gratis. Yes. Dari manggung masih juga mikirin hitanan massal gitu ya. Dan operasi bibir sumbing. Nah ini mengapa memilih kegiatan ini, mungkin ke Bang Roni? Kebetulan ada teman kita Mas Boy dari komunitas motor Brotherhood. Nah dia nanya, kebetulan hitanan mau nggak sih kegiatan sosial kita diajar hitanan? Kita juga nyambut, boleh sih, cuma kan kita nggak punya ininya, nggak punya sumber dayanya lah gitu kan. Oh ada Dokter Arya namanya, beliau, terus kita komunikasi sama mereka, dia terus boleh lah kalau misalnya kalau sunatan tuh nanti hitanannya saya sih yang ngapain, Dokter Arya bilang kan kalian nyiapin segala macam yang lain-lainnya. Oh ayo kerjasamanya segampang itu gitu. Udah jadi jalan tuh kita coba sekali, alhamdulillah udah yang keempat kali ini. Dengan dokter itu. Dokter ya? Arya. Berarti dokternya juga bisa gabung di komunitas We Care We Share. Oh iya. Oke. Nggak mesti harus tahu nyanyi atau memainkan alat musik gitu ya. Enggak. Tim medis pun bisa bergabung. Iya. Ditahan dulu Bang Bagol dan Bang Roni, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan dua musisi keren ini, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Sejak pagi, anak-anak peserta hitan massal gratis ini sudah tampak berkumpul di The Clinic Beautylosopi, Jalan Sekip nomor 4 Medan. Kegiatan yang digelar kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan hitan massal sebelumnya yang sudah 4 kali dilakukan. Sedikitnya, ratusan anak-anak telah berhasil dihitan oleh tim dokter yang bertugas. Kegiatan hitan massal gratis yang digagas oleh We Care We Share ini bekerja sama dengan salah satu dokter ahli bedah di Kota Medan. Kesadaran dan kepedulian mereka untuk membantu sesama, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, membuat masyarakat khususnya orang tua peserta hitan merasa sangat terbantu. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, peserta hitan menunggu antrian nomornya dipanggil. Setelah selesai, peserta juga mendapatkan satu paket bingkisan untuk dibawa pulang. Selain hitan massal, We Care We Share juga mengadakan operasi bibir sumbing gratis bagi beberapa anak di Kota Medan. Diharapkan dari kegiatan ini, semakin banyak orang, khususnya pemuda Kota Medan, yang peduli dengan sesama. Bang Roni, ada berapa anak yang dihitan pada kegiatan sosial yang baru-baru ini dilakukan, dan kemudian itu nggak cuma hitanan tapi bibir sumbing ya? Kalau yang hitan sih selama 4 kegiatan, ini kan kegiatan tuh ya. Oh ada 4 tahap berarti? Udah 4 tahapan, Oke. 410 orang sih sampai sekarang ini. Kalau bibir sumbing sekitar baru 2 atau 3, karena bibir sumbing ini kan lebih, dia operasi emang benar-benar operasi gitu, sampai berapa tahap baru bisa selesai. Sampai sekarang 2-3, karena kita prioritaskan yang bibir sumbing itu anak-anak karena bisa pulih hampir 100% kalau misalnya ini ya. Oke. Lalu mereka ini anak yang berasal dari Medan atau dari luar sekitarnya? Secara umum sih kalau yang hitanan hampir semuanya Medan dan sekitarnya sih, nggak terlalu jauh. Karena kalau yang tuh daerah lain memang kita yang rencananya akan ke sana gitu. Oke, berarti ini nyari atau mereka yang dapat informasi tentang We Care We Share kemudian ngajuin bantuan, atau Bang Roni dan kawan-kawan yang cari? Kita buka pendaftaran, terus juga kita cari di panti-panti asuhan atau anak jalanan di komunitasnya, kita datangin. Tapi kalau secara umum sih siapa aja boleh daftar aja ke, ada nomor kontak kita, udah nanti kita apain gitu, jadwalnya kapan gitu. Berarti Bang Bagol tetap open donasi walaupun pandemi, dengan omset yang menurun, gak pernah manggung, tapi tetap yakin. Iya harus yakin sih. Sebenarnya
sebenarnya opening donasi ini kemarin buat yang hitanan itu sebenarnya untuk merchandise kali ya, merchandise kayak sarung sama uang saku mereka sih yang habis sunat nih, jadi kayak mereka seneng aja sih itu. Kalau sunatnya semua gratis dari Dokter Arya, jadi kita prioritaskan untuk memang ya ada merchandise-nya lah, kalau enggak kalau kita sunat anak-anak kecil tuh seneng gitu dapat barang atau apa itu sih. Oke, berarti tetap yakin bahwa rezeki itu tetap Ya, makin mengalir ketika kita berbagi. Iya, pasti. Pasti gitu ya. Bang Bagol, Ya. ngomong-ngomong penghasilan, sebelum pandemi itu kalau sekali manggung itu terus berapa persen sih yang dialokasikan untuk We Care We Share? Saya nggak nanya nominalnya, persen untuk berbaginya gitu kan, karena ini kan komunitas We Care We Share. Gini, kalau kita sebenarnya kalau bikin eventnya We Care We Share untuk open donasi, semua band yang berpartisipasi pengisi acara itu nggak ada yang dibayar. Oh. Jadi total tiket donasinya itu, ya itulah yang kita sumbangkan ke misalnya kemarin ada cerebral palsy ya, ada anak yang terkena cerebral palsy gitu ya, kita sumbangkan semua gitu loh. Oke. Jadi untuk band-band ini ya memang mereka memang tulus untuk mengisi acara ya gratis gitu. Iya, luar biasa ya. Bagaimana respon masyarakat menyambut kegiatan sosial yang kalian lakukan ini, Bang Bagol? Karena kan ini musisi gitu, alirannya keras pula gitu, tapi ternyata luar biasa kontribusinya untuk dunia kemanusiaan. Iya, maksudnya mungkin kita masih butuh teman-teman yang lain, teman-teman media yang lain untuk berkontribusi juga, maksudnya menyebarkan virus-virus kebaikan ini. Jadi kayak jangan salah paham juga tentang kita gitu, walaupun yang tadi kita bilang gahar segala macam, tapi ya intinya juga semua tersuplai, tersalurkan, semua dana donasinya juga memang benar-benar ada gitu. Jadi kalau memang mau lebih tahu ya silakan gitu aja sih, tinggal DM mau ikutan atau mau ikut bergabung atau jadi volunteer silakan, gitu aja sih. Oke, sumbang apa aja bisa. Boleh, Sumbang boleh. suara, Boleh, barangkali bisa, ya. boleh, bisa. Manggung bisa kalau nggak ada uang gitu ya. Baik, Bang Bagol, Bang Roni, kita jeda lagi ya, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, apa kata mereka tentang aksi We Care We Share ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Jadi ketemunya itu sebenarnya nggak sengaja, karena satu anak-anak We Care We Share itu kan beberapa ada yang senang motor juga, ada yang beberapa dari golongan musik juga. Nah, kenalan saya dari om saya lah sebenarnya, om saya dari anak-anak motor ngajak, ketemuan yuk sama ini orang We Care We Share, mau sharing gitu, gimana kalau kita buat program bersama gitu. Harapannya ke depannya kita bisa lebih banyak kegiatan sosial seperti ini, karena yang kedepannya saya juga nggak hanya terbatas di hitan, dan juga kita berambah ke bibir sumbing. Jadi bukan hanya bibir sumbing langit-langit, sumbing hidung, bahkan sumbing wajah. Saya rasa cukup bagus ya. Habis itu anak-anak muda sekarang kan jarang untuk berpikiran seperti itu, untuk membantu sesama ya kan, apalagi untuk orang-orang yang kadang-kadang yang kurang mampu, mereka ada kepikiran untuk membantu kayak gini sunatan massal gitu, apalagi untuk hal-hal yang positif. Anak saya ada 2, yang pertama umur 11 tahun, kelas 6, habis itu yang kedua umur 9 tahun, kelas 4. Karena saya rasa di sini kan bukan sembarangan ya kan, tempatnya memang dokter yang bagus-bagus, punya ahli bedah yang apa, jadi kenapa enggak, maksudnya untuk sunatan massal, tapi bukan yang sembarangan punya gitu. Ya luar biasa, karena jelas namanya sudah We Care, We Share. Care ya peduli, share berbagi. Kami juga di situ, gitu. Jadi matching banget dengan We Care We Share. Alhamdulillah jumpa We Care We Share. Jadi dari program Brotherhood yang 100 tahun, di collaborate dengan si We Care We Share, is okay. Gitu, jadi luar biasa juga, dan alhamdulillah antusias masyarakat. Bahkan tadi pagi Dr. Arya Cipta dengan semangat, dengan senang hati menyatakan, wah banyak akhirnya orang berdatangan memberikan sumbangan-sumbangan. Ini menandakan kegiatan ini positif. Apakah ada rencana lain melakukan kegiatan sosial lainnya setelah yang ini sukses ya dengan hitanan massal dan operasi bibir sumbing dalam waktu dekat, Bang Bagol? Rencana sih malah rencana ke depan ya. Kalau rencana ke depan udah sama Roni udah kayak pengen punya rumah singgah sebenarnya. Jadi rumah singgah ini untuk
teman-teman atau adik-adik yang putus sekolah. Jadi kita bisa ajarin, tapi yang non formal ya, non formal maksudnya kayak ada beberapa teman-teman kita tuh di musisi, di tempat musik tuh ada yang juga yang bisa nyablon, terus barista, terus bisa cook masak, terus ada gambar atau desain atau video mapping ya, kemarin ada punya teman-teman. Jadi teman-teman kita itu bisa ngajar sebenarnya untuk lebih kayak kita kasih skill lah untuk mereka. Dan kalau untuk kayak desain sablon dan untuk pembuatan kaos segala macam itu bisa kita juga punya teman juga, bisa kita distribusiin di beberapa distro, punya teman juga gitu. Sebenarnya intinya anak-anak ini bisa produktif, ada yang dihasilkannya, dan kita bakal bantu distribusinya gitu. Beralih ke Bang Roni nih, apa harapan Bang Roni untuk eksistensi dari We Care We Share ke depannya? Ini berarti judulnya tidak tidak goyah karena pandemi ya. Kalau eksistensi sih bukan We Care We Share-nya yang kita harapin nih. Kita lebih kayak mengajak orang membentuk We Care We Share lain gitu. Bentuk aja gitu. Kalau bisa di setiap kota minimal ada We Care We Share sendiri gitu. Biar masing-masing bisa saling membantu lah di ininya. Itu aja sih udah. Monggo dipromosikan media sosialnya apa aja gitu. Untuk teman-teman yang pengen lihat kegiatan kita ataupun mau bantu kita, boleh di Instagram kita ada @wecareWeShare_Medan, atau kalau mau lihat kegiatan kita bisa di YouTube We Care We Share. Oke, Bang Bagol mungkin ingin berpesan untuk anak muda, untuk musisi atau profesi apa aja, silakan. Boleh buat teman-teman semua, yang teman-teman Medan misalnya, kalau mau berbuat baik ya tinggal berbuat aja kok. Nggak usah harus mikir ribetnya atau apanya. Yang penting kerjakan aja. Kalau misalnya mau bergabung dengan We Care We Share pun silakan. Jadi sebenarnya sosmed kita ini sebenarnya juga bukan sekedar untuk promo, tapi itulah sebagai report. Bahwa report kita itu seperti pengerjaan ya. Ada kegiatan hari ini kita report, hari ini kita report. Gitu aja sih sebenarnya. Bang Bagol dan juga Bang Roni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi musisi-musisi di tanah air. Amin. Untuk melakukan kebaikan yang sama. Amin. Sukses, salam untuk teman-teman yang lain. Ya. Semoga berjaya. Ya. Pemirsa, sebaik-baiknya insan adalah insan yang bermanfaat bagi sesama. Tidak peduli apapun latar belakang Anda, karena kebaikan akan selalu memiliki tempatnya sendiri di dalam nurani setiap manusia. Dari gerakan We Care We Share ini, semoga Anda dapat memetik inspirasi kebaikan dari musisi muda kebanggaan Kota Medan ini. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.